Tapi nggak mungkin lah boncos saya cerita. Cobalah, kita nih jangan hanya mengambil dari alam, tapi kita juga memberi. Beliau ini adalah idola saya. Halo Sobat Jax, balik lagi di program Jax Pod Mancing by Jax Vision. Kali ini saya ditemani juga sama Pak Yagi. Ya, selamat siang. Dan gak lupa hari ini ada narasumber yang luar biasa. Ini adalah salah satu legend di dunia permancingan. Saya mau kenalin dulu. Halo Om Dudit. Halo, selamat siang. Ini ada Om Dudit Widodo dan ada juga Pak Joko. Selamat siang Pak. Selamat siang. Nih, Pak Joko ini adalah owner dari Jax Vision. Tapi sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu dulu, yuk lihat dulu informasi penting berikut ini. Sebelum mulai, saya pengen dong semua angler di sini saya hello dulu yuk sama Om Dudit. Kita kasih applause yang luar biasa karena Om Dudit ini legend banget di dunia mancing. Aduh Om, satu kehormatan untuk saya kali ini ada di sini. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih. Jadi sebetulnya saya tuh pengen tahu gimana sih awal mulanya Om di dunia permancingan sampai jadi host di program TV. Sebenarnya ini pertanyaan udah berapa kali ini ya, mungkin saya ulang-ulang lagi, mungkin ada banyak yang belum tahu. Jadi awalnya tuh itu awal tahun 2000 ya, itu saya ngelihat di negara-negara tetangga itu banyak juga dia majalah-majalah mancing, ada stasiun yang continue menyiarkan film-film tentang mancing. Sedangkan di Indonesia sendiri nggak ada. Kita belajar kebanyakan waktu itu awalnya. Kita belajar pemancing waktu itu belajar dari majalah-majalah luar tetangga kita. Mereka belajar gimana sih jigging, gimana sih popping, segala macam. Nah, menurut saya kenapa kita tuh di Indonesia nggak ada stasiun yang punya program mancing. Akhirnya saya tawarkan ke BOD programmer, gimana kalau kita buat. Terus katanya bilang, wah itu segmennya kecil, nggak ada penontonnya, itu pekerjaan orang malas katanya. Waduh, saya agak sakit hati tuh. Dibilang katanya pekerjaan orang malas katanya. Nah, akhirnya saya buat waktu itu petualangan bahari. Petualangan bahari itu, jadi dia mengambil saya ambil nelayan, pergi keramba, gimana, tapi nggak boleh mancing. Jadi tapi sekali-sekali saya sisipin mancing. Jadi kearifan nelayan kita yang boleh diekspos. Tapi mancing tuh diadakan. Lama-lama pindah, saya tawarkan lagi, mau buat program apa yang bagus? Bukan mancing, saya bilang. Tawarkan lagi, nggak disetujui. Tapi pimpinan saya bilang katanya, oke, udah deh, gue yang tanggung jawab, lo buat 13, tapi kalau enggak, di-delete ya, oke. Saya buat 13. Saya tunggu-tunggu, udah lebih berapa 10 tahun udah di-delete, lancar terus. Jadi rupanya mereka baru tahu bahwa mancing itu bukan seperti orang dulu yang menganggap bahwa mancing itu
pekerjaan orang malas yang menunggu. Tapi sekarang itu yang ada di Indonesia yang seperti baru-baru ini dilombakan ini kan sebenarnya kan sport fishing, olahraga mancing. Dia menjemput bola, bukan menunggu bola. Kita casting, kita menjemput bola, popping. Jadi banyak apa namanya teknik-teknik di mancing yang akhirnya sekarang dari mulai Aceh sampai di Merauke, kita ngomong popping semua orang gua tahu, jigging tahu, casting tahu. Jadi benar-benar udah budaya itu udah masuk. Nah, perkembangan berikutnya ini yang sekarang luar biasa. Jadi sekarang apa namanya juga produsen yang berkaitan dengan mancing, umum industri mancing, jadi berkembang pesat lah yang urusan dengan mancing. Itu yang bisa saya ceritakan. Jadi industri mancing itu sangat luas ya. Iya. Industri mancing tuh luas banget. Nah, untuk Pak Joko sendiri dulu ngalamin berarti Pak ya kalau belajar harus lewat majalah gitu? Iya sih, dulu sih sebenarnya beliau ini adalah idola saya. Kenapa? Gitu. Karena acara di televisi pada waktu itu kalau nggak salah itu kan RCTI ya, RCTI dan baru beberapa 1-2 stasiun televisi sama ANTV kalau nggak salah gitu. Terus acara yang apa namanya itu yang berkaitan dengan alam, dengan sport itu yang Bang Dudit itu ya. Trans 7 ya di awal-awal tahun-tahun itu tuh. Nah, karena saya juga dari kecil itu emang senang mancing, dari kecil banget itu udah senang mancing. Ada acara ini kok kayaknya gimana gitu, petualangan ke alam liar gitu. Itu tambah menarik minat gitu. Nah, sehingga kalau dulu ceritanya kapan saya bisa ketemu, alhamdulillah jadi sekarang ini kita sering ketemu ya Om Didit ya. Partner lah kita kan ya. Partner gitu. Itu dan saya pikir juga betul seperti Bang Didit bilang tadi bahwa semenjak acara yang ditayangkan dulu itu kesini itu dunia yang mancing dulu namanya kita casting tuh nggak tahu gitu ya. Bait casting, kemudian yang namanya lure dulu nggak tahu. Sekarang ini menjadi tren di dunia pancing di negara kita. Ya, saya pikir beliau adalah seorang maestro, seorang pelopor perkembangan perpancingan nasional kita. Salut buat beliau. Ini ngobrol-ngobrol juga dulu tuh setelah maghrib ya acaranya tuh kan itu memperlihatkan orang dapat ikan besar-besar gitu. Itu saya juga nonton sih Om. Umuran SMA mungkin ya. Nah ini Om gimana sih sebenarnya rasanya atau pernah terbayangkan nggak sebelumnya bahwa Om itu akan menjadi legend di dunia mancing Indonesia? Sama sekali nggak kepikir begitu. Yang kepikir saya gimana buat program bagus, gimana saya mancing dibayarin. Gimana mancing dibayarin, itu hobinya orang mancing. Yang penting menghasilkan mancing gitu ya. Nah kira-kira dari program tersebut atau dari sejauh ini mancing suka dukanya di dunia permancingan gimana sih Om? Kalau sukanya kalau pas kita nyari ikan-ikan yang belum pernah kita dapat, terus kita dapat, misalkan saya dapat arwana atau saya dapat maser, itu terus apalagi kalau size-nya bagus, itu pasti senang banget. Semua orang tuh, dan sekarang tuh hampir semua orang dengan kekuatan medsos sekarang ini, hampir semua orang kalau mamanya dapat pasti dipegang, meskipun juga kadang-kadang dia istilahnya kalau mamanya punya orang diambil ngojek. Nah, jadi misalkan Pak Joko dapat, saya nggak dapat, saya belum foto, saya minum dong. Saya upload, itu juga ada kepuasan batin loh. Gitu. Jadi waktu dapat ikan besar, apalagi kalau kita masuk ke daerah kayak Kalimantan, ke Papua, kita dapat ya. Nah, kalau dukanya, karena saya sering dapat masalah ya, maksudnya udah beberapa kali ya gitu ya. Sebenarnya kita ada kena badai, kena apa segala macam. Cuman gimana caranya supaya semuanya diperhitungkan lah.
Nekat tuh sekarang udah gak kepake lagi. Orang mau nekat tuh janganlah. Dihitung. Gak ada tuh. Apa namanya, semua tuh harus kita ke laut, ada ombak, live vest. Jangan punya joran mahal Jack Vision, tapi live vest gak punya. Setuju itu Pak Aldi. Jadi pokoknya safety first ya, untuk seluruh angler tuh lagi-lagi diulangi bahwa kita tuh harus safety first sebelum kita mancing. Nah ini Om kan Om juga sekarang jadi idola, tapi sebelumnya Om idolanya ke siapa nih di dunia permancingan? Idola. Ya, Mungkin dari luar negeri atau dari Indonesia sendiri. Idola saya siapa ya? Saya ya kalau yang saya nggak punya idola kali ya. Oke nih kalau kita ngeliat kayak bangsa si Gong Li itu juga oke ya. Tapi meskipun saya pernah mancing bareng-bareng di Shanghai sama dia ya. Tapi memang dia termasuk salah satu, Gong Li itu termasuk salah satu orang yang memang saya harapkan tuh nanti teman-teman ini, para angler yang sekarang ini bisa meniru Gong Li itu. Bukan hanya untung-untungan loh, dia tuh memang di rumah itu belajar. Jadi ada beberapa lobang dia lempar bisa masuk. Terus teman saya bilang coba sekali lagi, bisa nggak sih? Dilempar lagi, masuk lagi. Bola pingpong ditaruh di ujung sana, dilempar kena. Jadi memang dia jago. Bukannya ada Karena latihan ya. karena latihan. serius. Dan itu casting ya, bisa casting. Jadi kalau umpamanya saya rasa teman-teman sini pasti banyak jago-jago lah. Terutama kalau umpamanya kita di daerah di alam liar itu kan kadang-kadang perdunya tuh kalau di kali itu kan ya sama ini tuh sama air tuh semak-semaknya cuma tergantung kilponnya. Dia bisa masuk jarak segini tuh bisa masuk nggak nyangkut, masuk nggak nyangkut. Tahun kita coba set nyangkut. Sampai tekongnya bilang nyangkut mulu Pak. Oh iya, perlu belajar. itu kealamin Pak Yogi sama saya kemarin. Jadi minggu kemarin pertama kali saya belajar lempar dan gulung Om. Ternyata nyangkutnya ke pohon bambu. Jauh sekali. Kelihatannya gampang-gampang susah ya. Iya, nanti jadinya mancing manuk, beda sama Om Dudit. Nih, Om, saya tuh pengen tahu kan tadi ada juga pernah dukanya, ada badai dan segala rupa, tapi bolehlah bercerita tentang petualangannya yang paling berkesan sejauh ini. Ya mungkin kalau punya kita kan apa namanya, kita kembali ke alam liar gitu ya, ke wild. Jadi kalau punya saya pernah ke Merauke, ke Kalimantan. Jadi kalau kita bukan di rumah penduduk, jadi kita camping di pinggir sungai, pakai tenda, mandi di sungai. Jadi kayaknya itu sungai milik kita karena nggak ada yang lihat ya. Misalkan kita berempat ya udah kita berempat aja, mau mandi mau ngapain kayak terserah. Berendam aja jernih sekali di situ. Kenangannya nggak bisa kita lupain. Kayak saya pernah sama Pak Joko juga ke mana? Padang itu juga alamnya bagus segala macam. Jadi itulah kenangan-kenangan indah yang mungkin berkesan ya. Ya lebih menyatu dengan alam gitu. Lebih menyatu dengan alam gitu ya. Ini kalau Pak Yogi sendiri udah kenal lama sama Pak Dudit? Ya 2000 berapa ya Bang Budi? Udah lama ya, berarti udah sering bareng mungkin. 2 tahun yang lalu. Acaranya 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Sekitar 3 tahun. Kalau sama Pak Joko nih, kenapa bisa tiba-tiba jadi akrab sekali awalnya? Gimana bisa kenal nih Pak? Sama-sama muda. Oh sama-sama muda, ini kakak-kakak Jadi kita. chemistry-nya nyampe lah. Chemistry-nya nyampe. Karena dulu saya punya keinginan barangkali itu, kapan ya saya bisa ketemu, bisa berkawan gitu ya. Ya alhamdulillah akhirnya dipertemukan ya, qadarullah gitu ya. Ya berapa tahun yang lalu lah mungkin ya Pak di Karawang. Kita Ini ketemu acaranya Karawang. Bang Jon. Oh ya pertama kali Iya banyak. Bang Jon, Pertama kali. acara Bang Jon. Karawang. Acara FM. Acara apa sih dulu gitu? Kobar ya. Jadi udah berapa kali mancing bareng Pak? Kalau beliau sih sering ke Bandung, sering ke Bandung main, terus ayo ke Padang, ayo kemana gitu. Kalau paling enggak minimal di Puri kita Di mancing Puri. lah. Samudra Puri. Di Samudra Puri ya, mancingnya aja nggak jauh-jauh. Kalau Om Dudit sendiri pasti udah keliling-keliling, mungkin ke luar negeri juga udah sering ya Om? Ya.
lebih seru di mana Om? Mancing di luar negeri atau di Indonesia? Kalau omnya di luar negeri itu kan saya biasanya ikut sama fishing operator. Jadi mereka sudah semuanya udah di range lah, kita datang semua udah di range. Pernah kita juga ya di Australia itu kita datang, kita dijemput naik pesawat, terus kita turun di air, landing di air, di nomad tuh kita landing di air, datang speednya kita dijemput, kita mancing di ada apa namanya lifeboard besar sekali, kita tidur di situ, besoknya turun pakai itu, ya itu mereka semuanya sudah diatur gitu, rapi, bagus, semuanya terpola dan terstrukturnya bagus. Nah, kalau dibandingkan enak di sana apa di Indonesia? Di Indonesia tuh alamnya bagus, alamnya bagus. Cuman mungkin kita datangnya karena fishing guide atau fishing operator itu juga jarang ya. Jadi ada yang udah settle, ada yang juga kita masih diajak-ajak muter-muter nih, masuk sana, jalan perjalanan seperti yang kemarin Mbak Husnul cerita. Saya semua yang ngelihat, saya dengar semua tuh yang percakapan di sini, itu kita dengar semua tuh. Jadi apa namanya? Kalau di Indonesia tuh sebenarnya alamnya ya, alam itu mahal, makanya orang luar ke Indonesia itu sebenarnya dia juga bukan hanya mancing, tapi dia juga menikmati keindahan alamnya. Kalau spesiesnya gimana? Kalau spesies di ikan unggulannya gitu. Ikan robinya maksudnya. Kalau spesies ikannya susah ngebandingin ya. Kalau saya pernah mancing di ikan Samson. Samson tuh diantara ikan apa? Dia Samson, kingfish sama apa Mike? Atau lagi Mike? Apa? Bukan kingfish. Ikan di sini ya. Itu memang ikan itu adanya cuma di Australia. Ikan Samson. Ya. Itu powernya kuat sekali. Powernya sampai dia bilang jauh-jauh datang ke sini, ayo dong mancing dong. Aduh, gantian deh lu deh. Gua gak kuat deh, gantian lu. Sampai lempar-lemparan nggak ada yang mampu. Jadi narik 2 ikan Samson. Jadi dia udah pasti itu ikannya ada. Oh, udah pasti ada. Jadi begitu. Siap. Oke, turunin. Lu aja deh. Sampai lempar-lemparan gitu. Dan size-nya benar-benar bagus. Kalau kita terlambat narik, dimakan ikan hiu. Iya gitu deh. Tapi kalau kata Pak Joko kurang seru mancing di luar itu mancing trout dia. Di mana ya Pak ya? New Zealand. Kenapa kurang seru Pak? Karena yang guide-nya aki-aki. Yang guide-nya aki-aki. Terus rodnya waktu itu nggak boleh bawa sendiri, dipinjemin gitu. Kurang serunya itu kan melalui jasa kita sudah pesan beberapa bulan sebelumnya itu ya, guide-nya gitu, terus masuk tempatnya juga. Kayaknya sih masih seruan mancing di sini. Entah ya, saya belum nyobain trout di negara lain ya. Tapi pada waktu saya mancing di Padang dengan mancing di mana kita tuh di Malaysia berarti ya? Iya. Ya. Mancing apa tuh? Ikan baru. Masyar ya? Masyar itu sama hampal itu kurang lebih strike rate-nya itu memang tinggi. Jadi lempar dapat. Saking banyaknya Pak ya? Saking banyaknya gitu. Nah, saya belum nyobain ke Eropa. Memang kebetulan saya juga sempat sekian lama itu punya masalah di kaki. Jadi lebih dari 2 jam naik kendaraan itu kalau turun mesti dipapah gitu. Nah, akhirnya saya jarang sekali pergi sampai sekarang. Jarang. Terakhir sama Bang Budi itu saya dikasih sehat kebetulan, alhamdulillah. Kita ke Padang itu. Kemarin kita punya rencana mau ke Kalimantan, lagi problem lagi sebenarnya kaki saya itu. Iya. Jadi lebih banyak tunggu di sini lah di Bandung gitu. Lebih seru di Bandung, kalau ikan hampal di bawah juga ada. Cuman saya memang dari kecil itu senangnya mancing ikan di selokan. Dan itu sampai sekarang saya lakukan. Sampai sekarang. Jadi kalau mereka mancing ke sini saya boleh, enggak
capek, saya nggak kuat gitu. Mending di depan itu aja ada selokan kecil itu habis hujan pagi-pagi saya tunggu mancing di situ. Nyari betok lah lele kalau malam hari nyari lele gitu. Dasar. Pokoknya hobi mancing itu berbeda-beda sekali ya fantasinya untuk setiap Tapi juga orang. gini, apa namanya, pertanyaan kan enak mancing di luar sama di dalam negeri. Sebenarnya banyak pemancing-pemancing luar yang itu menunggu giliran untuk dapat mancing itu banyak Betul. di Indonesia. Oh, Iya, jadi sampai mereka segitunya ya? mereka Apalagi ngantri. Mungkin ini Yogi bisa cerita yang itu tempat sikus. Kan mereka Betul. Ya sekarang karena kita dapat spot ini karena dia kepentok ini dulu, COVID dulu Iya, kosong, kemarin. baru kita bisa. Jadi biasanya dari Ongpus itu kita harus booking dulu 1 tahun sebelum. satu tahun, Wow. satu tahun Itu ngantri full. untuk booking mancing Dan di itu Indonesia. nggak murah gitu Tuh kayaknya. ngantri mancing di Indonesia 1 tahun ya lama sekali. Nah ini tuh jadi menarik karena nggak mungkin pemancing nggak pernah boncos. Tapi apakah Om Dudit pernah boncos? Saya rasa semua pemancing pernah Pasti boncos. boncos lah. Tapi nggak mungkin lah boncos saya cerita. Waduh. Kalau boncos nggak bisa saya tayangin juga. Jadi orang tanya, pernah boncos? Sering. Kok nggak pernah ditayangin? Ya ngapain ditayangin? Nggak ada yang nonton lah. Tapi ada pengalaman yang seru nggak tentang boncosnya sendiri? Ya sering, coba buka pernah. Nah, jadi makanya saya diundang sama orang atau saya tanya sama tekongnya, sama kaptennya. Cap, gimana cuaca? Bagus. Laut bagus. Kemarin tuh ikan dapat kita bawa 4 box full. Oke, berbinar-binar kita. Sampai sana kita jigging sampai tangan panjang sebelah, yang makan juga nggak ada. Terus bilang, kemarin bener Pak, ini foto-fotonya. Jadi ikan tuh nggak berarti bahwa hari ini ikan yang makan di titik ini kita kembali, ikan yang makan lagi di titik ini enggak. Jadi banyak faktor lah. Yang ada arus, ada temperatur, ada cuaca. Jadi nggak selamanya ada gitu. Itu dong kita benar-benar datang semuanya. Kadang-kadang box kita turun dari mobil tuh. Bayangan kita nanti pulang kosong, malunya itu loh. Malunya itu. Tapi kalau di kolam tuh nggak, itu jadi ajang ledek-ledekan biasanya. Ya. Kalau di kolam pancingan ini mancing ikan mas atau galatam atau apa kayak gitu dan semacamnya, yang boncos mesti diketawain. Paling itu ledek-ledekan. Ledek-ledekan ya. Tapi jadi menarik ya Pak Ogi tuh pernah boncos tapi sampai kelempar apa waktu itu yang dicerita di podcast sebelumnya ya Pak Ogi? Dapat itu ikan Ikan duyung. ikan duyung. Dapat ikan dulu ya. Itu lagi mancing macam hati-hati sokan itu. sama Itu Pak Joko. mancing di Solokan sama Pak Joko. Aduh, nah ini tuh kan jadi menarik ya bahwa dunia mancing itu berevolusi terus. Evolusinya juga dari cerita setiap narasumber itu rasanya luar biasa. Om mengalami sendiri nggak perubahannya yang terasa dari evolusi mancing yang dulu dengan sekarang apa ya perbedaannya? Ini dia, jadi apa? Dulu tuh saya merasa ya dulu tuh nyari ikan besar tuh mudah gitu. Sekarang susah. Sekarang susah. Kenapa? Ini susahnya. Nah ini dia makanya sekarang juga kesempatan kita semua ada di sini. Cobalah kita nih jangan hanya mengambil dari alam, tapi kita juga memberi. Makanya ada beberapa program kayak Kang Hari Buana, Michael itu dari kelompoknya sendiri juga restocking ya. Jadi maksudnya sebelum mancing dibiasakan memberikan sesuatu. Jadi jangan nanti saya sering tuh ketemu sama tekong Pak di sini Pak saya pernah dapat Pak. Segini Pak. Kapan tahun berapa? 1900 ya. Nggak ada yang kemarin, sekarang nggak ada. Jadi semua itu udah berapa tahun yang lalu. Jadi kayak misalkan yang tadi saya bilang bahwa dulu saya gampang mencari ikan besar, karena ada tuntutan dari station dulu tuh, tuntutan. Kenapa soal ikan yang kecil? Kan gede-gedenya kemana? Yang ikut mancing udah banyak. Jadi dan itu mungkin nggak dirilis ya. Iya. Jadi tapi sekarang kan banyak teman-teman kita nih sekarang apa namanya mancing sudah benar, sudah merilis. Safety sudah banyak ya saya lihat kemarin di Indovis nih juga saya lihat banyak yang udah pakai Indovest. Iya. Mungkin nantinya tuh juga ada yang sekarang tuh kita budayakan kita Menanam. tanam. Jadi satu seimbang. Kalau umpamanya di waduk ini saya rasa
justru melimpah ya karena banyak keramba ya. Tapi kalau di sungai-sungai, saya mancing di sungai. Saya bilang, kok DPR dikit? Nggak ada yang ngebuang Pak. Jadi biasanya ada suku-suku tertentu yang suka kalau punya kaul suka membuang ikan. Nah itu Pak kita tungguin Pak. Biasanya tuh ada mobil situ Pak suka buang-buang ikan. Nah itu ikan banyak berarti ikannya itu bukan ikan city kan? Betul. Bukan itu. Jadi saya di Pik, saya di Danau Sunter, ada di daerah Kodamar juga. Itu mereka nunggu orang-orang yang buang ikan. Ya ikan aslinya mana gitu? Karena semua diambil aja nggak ada yang memberi kan. Jadi mungkin juga kalau teman-teman ini bukan berarti bahwa ikan harus dirilis semua, enggak. Saya sendiri juga kadang-kadang lupa ngerilis. Tapi paling nggak ada satu dua. Saya rasa semuanya pernah ngerilis. Jadi kepuasan batin orang mendapat dan merilis itu double ya kepuasannya ya. Jadi apa namanya? Kalau kita nggak mau memberi, paling nggak jangan merusak lah. Ini lagi-lagi itu yang si Michael tuh dulu. Belakangnya tulisannya, belakangnya kaosnya stop bom racun apa segala macam. Sekarang saya udah nggak pernah lihat lagi. Jadi mungkin para produsen kalau itu lakunya harganya slogan-slogan itu tidak laku, mereka dibagi-bagi orang lah. Jadi produsen menciptakan lagu itu supaya orang awareness-nya itu dapat bahwa ya kita lah yang jaga. Itu luar biasa sekali ya, bahwa sebenarnya di dunia mancing itu harus memberi juga, karena memang lama-lama kalau ikannya habis mancingnya Mancingnya apa? di mana gitu. Iya. Ini Rim, saya mau nanya ke Bang Didit ya. Dengan ada acaranya Indovis ini yang pertama gimana nih gitu pendapat Bang Didit untuk dunia permancingan ke depannya? Sambil ngajak mungkin rekan-rekan yang lain atau produsen-produsen lain untuk Indovis selanjutnya. Saya ngikutin ya, meskipun saya nggak di sini tapi saya ngikutin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ke panitia Jack Army seluruh panitia lah. Saya tahu bahwa ini nggak gampang buat gini, nggak gampang. Ini waktu dedikasi semuanya itu udah pasti deh. Saya ngebayangin nggak tidur segala macam udah jelimet lah. Apalagi ini bukan satu hari ya. Ini 4 kali dalam 1 bulan 4 kali. Dan ini yang saya tahu liga casting gini ini baru pertama kali saya tahu. Tapi kalau di Galatama udah pernah. Saya tadinya mengharapkan bahwa man of the match itu orang itu semacam keluarnya itu kayak si Gong Li gitu loh. Wih, ini memang kalau ngelempar pojok sana ya pojok sana, pojok sini ya pojok sini. Tapi lagi-lagi bahwa itu tadi bahwa mancing itu ada faktor luck-nya itu Pak ya. Betul. Tapi latihan untuk itu kayaknya sih menjadi supaya untuk meningkatkan performa rekan-rekan angler semua kayaknya harus dilatih tuh, kayaknya wajib mungkin ya. Buat mereka jadi nggak nanti kalau ngelempar tuh dengan berbagai gaya, dengan berbagai cara selalu kena target gitu. Karena tadi mungkin dari situ akan muncul Gong Li yang berikutnya gitu ya. Gitu. Master castinger dari Indonesia. Gitu. Media sudah banyak. Terus kemudian produsen pancingan di negeri kita juga semuanya pada support untuk memajukan dunia perpancingan kita. Tentunya selain dari event ataupun kebersamaan, tentu ini pada akhirnya pun akan memunculkan seorang angler yang tadi man of the match, yang qualified, yang diakui dunia. Itu harapannya dari kita tuh. Ya kita harapkan semua produsen pancing bisa support gitu. Kita bikinkan event tertentu. Kalau untuk negara sendiri, ada nggak sih Kogi negara yang kira-kira tuh bisa jadi referensi tentang dunia permancingan atau yang udah sangat maju di dunia permancingan? Malaysia mungkin ya, Malaysia lebih besar kali ya.
industri permancingannya Iya, dia ya dengan maksudnya. regulasi pemerintahnya mungkin ya. Tapi kalau mau kiblatnya, kalau dulunya itu Australia juga banyak kita belajar dari Australia. Tapi terakhir itu semuanya sekarang apalagi orang Indonesia tuh banyak kiblatnya ke kalau produk ya. Nah, tapi sekarang kan banyak sekarang karena produk di anak bangsa ini jadi mereka Betul. udah lebih percaya ke produk anak bangsa ya. Tapi kalau tadi apa namanya stylenya ya mungkin Malaysia ya mungkin yang dia tuh apa, mancing itu bukan asal-asalan lah. Jadi emang mancing itu benar-benar bahwa kalau kita tuh kadang-kadang saya juga kadang-kadang masih begitu, ini sebenarnya nggak tepat nih. Saya pakai rod ukuran sekian, umpannya sekian, harusnya dia semuanya yang dibilang balance tuh ya balance semuanya, jangan nggak boleh ini. Nah itu mereka tuh itu strict alat ininya. Kalau boleh saya tambahkan mungkin tergantung pada jenis-jenis metode-metode mancingnya, teknik-teknik mancing. Seperti kalau kita lihat di video-video atau kita sendiri ngalamin seperti saya bilang tuh mancing ala kampung. Iya. Itu. Kemudian di Jepang tuh ada tenkara, ada kemudian apa namanya mancing kecil microfishing. Ya. Kalau di Indonesia ini kelihatannya masih mengikut kepada apa yang ada, tapi sekarang ini lebih kepada kalau yang kaum muda kepada casting, gitu ya, casting dari Jepang ya bisa jadi kiblat, baik alatnya maupun metodenya. Kemudian juga tadi saya sendiri kalau boleh dibilang mancing yang pertama kali saya belajar cara memancing adalah mancing metode fly fishing. Jadi saya sebelum ke casting itu saya belajar tuh fly fishing. Ada gurunya? Nggak ada guru. Saya cuma lihat dari YouTube, saya belajar latihan setiap hari. Mungkin saya butuh waktu hampir 3 tahun baru saya bisa melempar itu benang, melempar itu joran. Karena memang tidak ada gurunya. Dan di Indonesia pada waktu itu tahun-tahun berapa ya, sekitar mungkin hampir 10 tahun yang lalu saya belajar 7-10 tahun yang lalu itu boleh dibilang ya 1-2 orang yang tahu itu. Tapi kemudian sudah saya simpan, lalu saya belajar casting kan komunitas waktu itu sudah banyak gitu ya. Nah di situ saya mulai belajar casting. Lalu kemudian ya kalau misalkan microfishing itu mah sama dengan kayak ada yang namanya yang saya bilang tadi lu nggak mancing apalagi tuh Mancing senar pedot, senar pedot gitu ya, terus apalagi lah itu intinya gitu. Nah itu kan metode mancing dia gitu ya, tapi seru gitu. Kurang lebih begitu. Kalau dari beragam mancing dan beragam cara tadi, sebenarnya alat-alat mancing di Indonesia sendiri inovasinya itu perkembangannya gimana ya Pak Joko? Kami di Jack Fisher, saya melihat dulu diri saya sendiri gitu ya, juga bingung mau ngembangin apa ya gitu. Metode mancing, alat pancing apa ya yang kira-kira nanti dunia itu akan mengikuti metode kita gitu. Kalau tadi saya bilang kayak fly fishing itu akan lari kepada Amerika dan Eropa, itu dengan berbagai merek yang terkenal yang sudah ini. Lalu kemudian tadi casting itu baik Thailand, kemudian Malaysia. Jepang, Malaysia itu sudah lebih maju. Ada kemudian kalau Jepang tadi tenkara, fly fishing, ya metodenya begini. Kira-kira kalau ada yang punya ide, munculkan saja, sampaikan kepada siapa komunitas atau kepada produsen pancing. Mungkin ini kita develop jadikan suatu metode pancing beda ya. Yang lahir dari Indonesia, yang mendunia harusnya itu apa? Saya juga belum ngerti. Apa mancing pakai ketepel? Ya udah. Mungkin nanti itu akan menjadi inovasi baru ya. Tapi saya juga selalu memikirkan itu. Iya. Itu harus terus karena kan kalau nggak ada inovasi nanti stuck di sana. Nah saya tuh mau bertanya sama Om Dudit, bagaimana Om Dudit memandang kehadiran Jack Vision di Indonesia? Karena kan Jack Vision ini ada beberapa inovasi ya. Ya
eh, saya udah lihat ke pembuatannya, saya juga udah lihat bahwa sebenarnya Jack Vision tuh bukan hanya enak digunakan, tapi juga dipandangnya segala macam, dan itu keluar dari pakem ya. Maksudnya orang biasanya kalau mau manu semua ya udah ikut aja, kalau maunya semuanya lurus semua dia. Jadi di Jack Vision tuh mengeluarkan yang jelas gini, di Jack Vision dia mau membuat sesuatu yang paling unggul di antara yang lain, nah, gitu ya. Bahwa cara-caranya segala macam ya itu ya nggak tahu, tapi inovatif dan keluar out of the box. Jadi tidak selamanya harus ini tuh tidak harus begini. Kalau perlu ini saya kasih berlian di sini ini. Kalau perlu saya kasih sampai yang pakai, Pak. Kalau mau pakai ini, ini pasti ada. Ada yang pakai, nggak ada pakai nggak apa-apa. Yang penting saya buat dulu. Jadi ini di belakangnya ada seniman besar. Iya. Saya nggak tahu siapa. Nah, sebetulnya ini Pak Joko biasanya. Biasanya Pak Joko tuh pernah bilang kalau misalnya untuk satu joran bisa dalam satu hari tuh berpikir terus untuk desain gitu ya Pak ya? Ya. Jadi bisa diulang lagi, tiba-tiba kurang titik, tiba-tiba kurang ini, jadi sedetail itu, luar biasa. Saya tinggal dulu sebentar ya Pak. Iya. Nih, kita ngobrol sama legend dan udah luar biasa banget. Buat Sobat Jax di rumah, jangan lupa komentar tentang legend idola kalian ya. Untuk komentar terbaik akan dapat hadiah dan ini pemenang yang minggu lalu. Selamat ya. Nah, sekarang saya mau ngajak yang di sini untuk bertanya. Sesi tanya jawab akan dibuka untuk 5 orang penanya. Silahkan dipersilahkan. Saya dari tim Hydrosinus mau bertanya kapan Indovis kedua diadakan? Gimana Kak? Apa? Pertanyaannya? Oh, Indovis kedua diadakan. Ini pertanyaan yang agak sulit dijawab, berarti Kak Yogi yang jawab, poinnya 10 Pak. Ya, kita berharap bahwa Indovis pertama dan harus ada yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Karena Indovis ini diadakan itu untuk menghimpun para produsen dan para angler di Indonesia untuk bersatu kita meramaikan perpancingan di Indonesia. Yang sebetulnya yang lebih ini menjawab adalah Bang John sendiri nih. Ini Bang John sebagai Pak Ketuanya nih. Hai Bang John, gimana Bang John? Jawabannya Nanti pokoknya kita pasti ada Indovis kedua. Ya gitu Bang John ya. Ya. Berarti semuanya siap menunggu ya. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Irfan, khususnya pertanyaan buat Om Dudit Widodo. Saya mau tanya goals ke depan buat Om Dudit Widodo di dunia mancing ini yang belum pernah dicapai selama berkarir di dunia mancing ini, ke depannya seperti apa sih yang belum tercapai goals ke depannya untuk di dunia mancing ini, khususnya untuk Om Dudit Widodo. Jadi dari buat Om Dudi pertanyaannya nih Om. Iya. Mungkin apa yang belum tercapai sementara ini udah cukup ya. Saya udah mensosialisasikan orang mancing itu sudah menjadi budaya mancing Indonesia. Saya sudah cukup bangga. Tapi kalau bahwa nantinya itu mimpi saya itu sama juga kayak mimpinya Bang Jo segala macam dulu ya. Masih pakai Bang Jo juga minta tolong ke Pak Joko, bisa nggak buatin kayak ini perahu yang dari aluminium yang murah, karena di Australia, di Malaysia itu kalau orang mancing itu dia bawa towing, semua orang tuh hari Minggu tuh udah rame-rame, semuanya ada aluminium boat dibawa, diturunin. Cuman bedanya kalau di sana misalkan kita mau mancing di satu waduk
ada di danau Kuning. Tapi emang di situ nggak ada tekongnya, nggak ada perahu nyewa. Kalau di sini kita main di sini kita tinggal nyewa aja, nggak usah bawa perahu itu segala macam. Tapi kalau kita pengen kemana lah, atau ke Kalimantan yang di situ susah, ya itu mungkin kita panggul orang kalau kita nggak towing pakai mobil. Jadi bahwa nantinya tuh mancing itu udah bukan mancing itu sudah di kita sebagai pemancing kita bangga lah bahwa kita sudah dihargai orang. Sama aja kayak orang, wah itu kan yang punya mobil sport tuh, kita nggak usah begitu. Kita mancing dengan kita punya perahu kecil aja, orang bilang hebat tuh, dia tuh punya perahu sendiri. Iya. Jadi perkembangan dunia mancing nantinya semoga bisa lebih modern lah. Untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Andi Tarbiji, karyawan Bank DBS. Kalau saya bilang John Engler, identiknya sama Jack Vision. Jadi saya mau sengaja memperkenalkan sebagai karyawan Bank DBS. Saya tuh cuma pengen bertanya ke Pak Haji Joko, founder Jack Vision. Pertanyaannya, apa sih visi Jack Vision sehingga sampai menciptakan rod yang benar-benar berbeda dari yang lain gitu. Saya lihat kan kayak joran signature seri itu kan keren banget. Jadi saya pikir pasti ada sebuah misi yang ingin disampaikan oleh Pak Haji Joko sebagai pemilik dari Jack Vision tersebut. Terima kasih Pak Haji Joko. Baik, terima kasih sama mungkin kalau boleh dibilang saya punya hobi mancing. Salah satu sumbangsih atau apa ya saya bilang tuh ya, sumbangan saya kepada, ya mohon maaf kalau misalkan terlalu dianggap berlebihan gitu ya, karena saya juga secara pribadi memang saya seorang pengusaha. Tentunya pengusaha itu selalu terjun ke dalam dunia bisnis itu penuh dengan strategi. Nah, saya kaitkan dengan hobi saya mancing ini. Saya kalau mau beli, dulu tuh saya sering beli pancingan yang model mereknya, katakan misalkan dulu itu Rapala, kemudian yang Thailand tuh apa namanya itu, yang luar negeri itu, beberapa merek tuh dari luar negeri. Lalu dari Jepang, dari Amerika saya beli, seperti yang saya bilang tadi ya, awal saya mulai itu dari fly fishing, kemudian saya beli casting. Beli dengan harga mahal, kualitas memang bagus, kualitas betul bagus. Tapi di sini kok kenapa kualitas pancingan yang kekuatannya seperti itu harus ditebus dengan harga mahal, tapi desainnya masih lempeng-lempeng aja gitu ya. Nah, di sini saya ingin kebetulan karena saya hobi mancing, saya ingin kebetulan juga saya sebagai seorang yang terjun di dunia usaha, ingin menciptakan rasa kecewa saya dengan, bukan kecewa maksudnya, beli 10 juta, 20 juta itu cuman begitu-begitu aja. Artinya secara looks mungkin masih, mohon maaf kalau saya mungkin ini ya, karena saya ditanya saya berikan alasannya gitu. Beda ketika saya beli, saya senang berburu, saya beli senjata juga, beli senjata api, senjata angin saya beli gitu. Saya menembus dengan harga misalkan 50 juta, itu mohon maaf saya bilang sekali lagi, karena yang kualitas bagus itu, yang bagus dan standar itu angkanya di sekitar segitu gitu. Nah itu bentuknya sudah bagus, jadi bayar segitu, dapat barangnya enak untuk dilihat, enak dipakai. Nah beda dengan di pancingan, sehingga harga sebesar itu tapi lempeng-lempeng aja. Jadi timbul apa namanya, apa ya, Pemberontakan lah. Ibaratnya pemberontakan lah dalam diri. Mohon maaf ya. Halo, tes.
kenapa kita nggak bikin pancingan yang saya bilang kan gini, tujuannya itu bukan untuk dijual di Indonesia, enggak gitu. Tapi tujuannya lah saya pengen fight dengan Jepang, pengen fight dengan Amerika gitu, pengen fight dengan negara lain yang Malaysia, Thailand, Gongdae, Sukabumi, kalau beli mesti dia akan beli merek-merek yang terkenal dari Jepang gitu ya. Nggak usah sebut merek ya gitu ya. Yang harganya sekian. Saya nggak puas, kenapa nggak timbulkan ini aja kita munculkan. Saya bicara dengan Pak Yogi, dengan Bang Dudit, saya bilang, saya bikin ini itu untuk perang dengan mereka. Tapi secara bisnis kalau mau perang dengan mereka dengan senjata yang sama dengan mereka punya, itu konyol. Kita akan dibantai habis. Nah, berangkat dari situ, orang lain kalau bikin yang saya bilang harga-harga tadi semuanya nggak akan ada yang bentuknya segitiga, semuanya pasti bundar dan semuanya pasti kuncinya begini. Setuju nggak? Yeah. Kunciannya begini. Padahal pancingan yang kalau yang di kampung itu sebenarnya ada yang cetrek buka tutup yang kurang meriah tuh, gitu. Kepikir oleh saya gitu. Kenapa nggak kita adopt ini? Kita bikin sebagus mungkin, desainnya memang berbeda. Saya nggak mau akan ikut orang lain bikin begitu, lalu saya bikin begitu. Enggak, saya memang bukan tipikal orang seperti itu. Jadi barangkali juga ada teman-teman di sini yang mulai merintis usaha atau sebagainya. Ketika kita mulai berbisnis, bikinlah yang berbeda dari orang lain. Out of the box itu sebagai kunci utama untuk meraih kesuksesan. Terbukti, saya bilangkan gitu kan. Dengan kita bikinkan bentuk yang di luar bulat, segitiga, agak segi 4, dari kayu, combine dengan ini dural yang saya mikirnya juga memang tadi Mbak Rima nanya ke saya, seminggu bisa bisa kalau lagi mikir saya seminggu 4 model juga keluar gitu ya. Tapi selalu saya bilang kan harus berbeda. Nah, saya bikin ini, saya tantang, keluarin tuh. Jangan di Indonesia, karena nanti akan dicap kita sombong gitu ya. Saya mohon maaf sekali lagi gitu ya. Karena memang target awalnya di situ. Saya pengen kita tuh ada kebanggaan produk kita yang bisa dilirik oleh Jepang. Tujuan saya cuma satu, Jepang dan Amerika. 2 itu yang saya kan. Dan alhamdulillah strategi ini berhasil. Jack Specian itu di Amerika berapa merek yang 3 Pak? 3 merek mereka itu menguasai pasar dunia. Luar Mereka biasa. menguasai pasar dunia, pengen join dengan kita, pengen mengambil desain kita ya. Mereka pengen join, pengen menanam modal untuk membangun. Yang saya bilangkan tadi di Amerika itu fly fishing. Nah itu saya bikinkan konsep yang sangat berbeda. Nggak ada fly fishing pakai kuncinya diceklek itu, nggak ada. Nah, saya bikinkan itu mereka kaget. Jepang pun sama, begitu kita bikinkan ini joran dengan model begitu. Mohon maaf kalau kemudian yang saya bilangkan tadi Bang Jo bilang ada berlian apa itu bukan tujuan saya untuk menjual. Tujuan kami di sini untuk menjual produk pakai emas ini. Memang pasarnya kayaknya di Dubai ya segala macam. Tapi sebagai seorang yang mencintai seni, yang mendesain sebuah produk, itu identitas yang bisa saya timbulkan, yang saya bisa munculkan di situ. Sehingga ini menjadi ciri khas JP itu begini gitu loh ya. Nah, kalau untuk di dalam negeri Pak Yogi mungkin lebih bisa menjelaskan itu. Jadi yang beli JV, beli Jack Light itu atau juga nasional juga, bukan cuma yang kita beli ini, ada kebanggaan. Nggak usah jauh-jauh beli modal kayak begituan mah, sanggup kok kami bikin. Saya selalu bilang begini, apa yang nggak bisa, mau bawa pancingan ini ke bulan itu ayo, saya bilang gitu. Ibaratnya begitulah ya gitu. Saya menyukai sesuatu yang sangat berbeda. Contoh misalkan begini, untuk mancing yang tadi Bang Dudit bilang pakai perahu gitu ya, kayaknya nggak terlalu sulit kan untuk bikin ini. Tapi kenapa nggak di kepala saya itu saya bikinkan
kenapa nggak kita bikinkan pakai kendaraan untuk masuk rawa, pakai rantai karet atau rantai besi yang dia lebih mumpuni menghadapi medan-medan berat atau rawa daripada ATV yang beroda bundar. Lalu dari situ amfibios masuk ke sungai. Saya ingin membanggakan nasional bisa kok bikin begini. Itu yang selalu dalam benak saya. Luar biasa. Kurang Udah lebih terukur begitu, ya. Pak Bang Jo. Ini ternyata memang khasnya Jack Vision di situ ya. Semoga bisa jadi bekal juga untuk para pemancing baru ya, karena regenerasi di dunia mancing itu terus terjadi ya, Pak Oki. Nah, untuk Bang Dudit sendiri, bagaimana menanggapi regenerasi di dunia permancingan yang sekarang? Ya, saya rasa generasi yang sekarang ini, misalkan sekarang nih Jack Army udah bisa menyelenggarakan kayak gini, mungkin nanti berikutnya juga dari generasi berikutnya udah mulai memikirkan apa yang kira-kira lebih bagus, yang lebih menantang. Bahwa ini sekarang kita casting di danau, di waduk. Dipikirkanlah kira-kira yang membuat tantangan berikutnya itu apa gitu. Jadi bukan hanya dari kita atau Bang John, tapi juga dari cuma ditawarkan, idenya ditawarkan, kasih ke produsen, mungkin ke Pak Joko, Pak Yogi, tawarkan kira-kira kayak gini. Jadi bukan hanya menjadi penonton, tapi juga ikut andil bagian. Jadi memang terus ya harus terjadi. Kalau harapannya sendiri nih untuk para pemancing baru, harapannya pengen gimana nih pemancing baru ini? Dari apa saksi mata yang sudah terjadi tentang perubahan iklim dan perubahan di Indonesia itu kayak ikannya jadi sedikit dan segala rupa, mungkin kayak gimana Om? Oh, mungkin saya sama aja yang tadi saya bilang bahwa tolong tetap dijaga ekosistem ya, karena biar gimana juga kita mancing itu kita butuh sparring partner. Kita mancing kita butuh sparring partner. Sparring partner kita tuh ikan. Kalau kita punya alat banyak, produsen banyak, tapi nyari ikannya susah, ya untuk apa gitu ada namanya mancing. Makanya itu tadi yang kebersihan. Jadi jangan air itu laut bukan tempat sampah. Kalau bisa dirilis, kalau bisa juga di stocking, tetap penambahan. Jadi tetap sarana kita mancing tuh ada sampai kapanpun. Jadi mancing yang bertanggung jawab untuk saat ini dan masa akan datang. Saya rasa itu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, perbedaannya turnamen dulu sama sekarang tuh apa ya Om? Ada perbedaan nggak? Mungkin kalau dulu tuh banyak individu ya dulu ya, lebih arahnya ke individu. Tapi sekarang tuh saya lihat banyak komunitas sekarang tuh lebih banyak dan termasuk juga militan lah ya. Maksudnya dia tuh mau hujan kayak mau apa segala macam berangkat mau susah kayak. Nah, jadi saya rasa sekarang itu gitu. Angler pemuda ini lebih militan lah, lebih Militan ya. Kebersamaannya lebih kuat lah ya. Wow, luar biasa sekali dengan narasumber legend di dunia mancing. Tepuk tangan lagi dong sekali lagi. Ini pasti semua udah nunggu tentang pembagian hadiah. Sabar dulu ya. Om, terima kasih banyak udah hadir di sini. Pak Joko, terima kasih. Pak Yogi, makasih udah nemenin ya. Nanti kita bertemu selanjutnya. Untuk Sobat Jax, jangan kemana-mana. Makasih banyak udah nonton. Dan pokoknya saksikan terus Jackspot Mancing by Jax Vision. Nah, pokoknya jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. See you!